Rahayu, saudara-saudara jiwa Tosana Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Chris Hadi Channel, Jakarta. Mari kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Sekaligus marilah kita awali dengan bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan sebagai perwujudan sikap yang paling mulia kita kepadanya, dan genggam terus energi semesta raya yang terbesar, yaitu energi cinta dalam bergerak ke depan. Insya Allah terkabul dan berkah. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya umat Kristiani dan Katolik. Izinkan saya mengucapkan atas nama pribadi dan JS Collection, selamat merayakan Paskah bagi yang merayakannya. Semoga senantiasa Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin. Pada tayangan 109 ini, tema yang saya bawakan adalah pusaka-pusaka sang pengangkat kewibawaan. Sekaligus pada kesempatan ini saya mereview pusaka saya nomor 5680 dan nomor 5700. Sebelum ke sana, mungkin saya coba awali dari suatu kisah laporan saya pada saat mengikuti pameran budaya pada tanggal 10 hingga 21 Maret kemarin di Pondok Indah Mall. Bagi orang-orang berkerisan, pameran yang hingga 12 hari adalah waktu yang sangat panjang. Karena setahu saya pameran keris itu 3 hari aja udah cukup, maksimal 5 hari. Namun karena kita sudah komit untuk mengikuti acara tersebut, kita jalanin hingga 12 hari. Dan alhamdulillah dari JS Collection ada 18 keris yang termaharkan oleh para kolektor keris yang datang menghampiri stand kami. Namun karena kebiasaan saya sering membeli Tosana Haji, lucunya dari 18 yang keluar, pada saat yang sama di 12 hari itu ada teman-teman yang datang yang membawa barang untuk ditawarkan ke saya. Keluar 18, masuk 22 biji. Dan dampaknya dari pameran itu hingga kemarin, yaitu tanggal 3 April, berarti sudah 9 hari setelah pameran selesai, terkoleksi lagi 73 bilah pusaka. Sehingga dalam waktu sekejap saya dapatkan 98 pusaka. Maksud hati ini ikut pameran di samping edukasi juga ingin mencoba melakukan sesuatu penjualan. Namun faktanya nyambi juga jadi kolektor. Karena faktanya keluar 18 sampai sekarang, kemarin masuk 98 dalam periode itu. Ya, kalau Anda cek di web kami yang terakhir sudah di angka 5.700. Ya, anggap aja saya ini sementara sebagai kolektor kepepet. Namun saya sangat bahagia dan senang sekali karena saya menganggap itu semua adalah peran yang saya harus jalani dalam Tosana Haji sebagai bagian dari budaya Nusantara, sekaligus untuk mengangkat langit Nusantara dari sisi situ. Karena saya memahami kelahiran saya ada di Nusantara, harus turut untuk mengangkat langit Nusantara. Dari situlah saya bisa lakukan.
Jadi pada kesempatan ini dari 98, pada kesempatan ini saya akan coba review 2 di antaranya. Semoga menjadi berkenan. Yang pertama, kalau kita coba pahami, ini adalah sebuah kris dengan rangka Ladrang Surakarta. Menariknya adalah cendono wanginya ini iras dengan menggunakan kemalo merah disertai dengan handle yang eksotik. Ada teman pedagang mencoba ingin memahari handle-nya ini 1,2 juta. Ya percaya atau tidak, memang secara faktual benda seni itu tidak ada standarnya. Ketika kualitasnya bagus, biasanya yang menginginkan banyak. Saya tidak berikan karena mengingat rangka ini adalah rangka otentik dari bilahnya, sehingga rasanya biar terkesan originalitasnya. Yang kedua, inilah Gayaman Jogja yang juga merupakan sesuatu yang merupakan rangka orisinal, rangka otentik dari bilah ini, sehingga sangat menarik ketika kita mendapatkan suatu tosan haji disertai dengan rangka-rangka yang otentiknya. Mari kita lihat apa yang ada di pusoko ini. Dari tantingannya sangat ringan, ternyata pusoko ini berdapur kolomisani. Kalau Anda mungkin melihat di web akan lebih jelas. Lihatlah di web di nomor 5680. Kolomisani dengan panjang 35,8 cm. Tentunya pamor favorit bagi kebanyakan orang. Inilah pamor Ron Genduru. Tangguh saya adalah tangguh PB9. Mari kita lihat yang satunya. Ternyata dengan pamor yang sama, namun gayanya gaya HB. Berbedanya di dapur, seperti kayak tilam upe namun ada tingilnya, berarti kita sebutnya jalak tilam sari. Kelihatan secara material sedikit lebih tua, sehingga saya tangguh untuk pusoko ini adalah pusoko HB5, mempertimbangkan panjangnya yang 34,6 cm. Mari kita coba mulai dari sisi pusoko yang PB9 ini. Dapur kolomisani. Kolo adalah waktu, misani adalah wiwitan, adalah awal. Bagi saya pusoko ini adalah pusoko refleksi diri, untuk mengingat jati diri kita dari awal. Sehingga ketika kita melihat rangkaian kehidupan kita dari awal, kita akan sadar bahwa hidup ada karena kita tercipta. Hingga sekarang kita terpelihara, yang kemudian dipastikan kita pun juga akan berpulang. Jadi bagi saya kolomisani adalah merupakan sesuatu pusaka untuk refleksi diri. Mari kita lihat pusoko jalak tilam sari. Pada urutan keris yang pertama, Empu memang sangat-sangat luar biasa, ingin menitik beratkan kepada keluarga agar dasar
pondasi kekuatan berumah tangganya kuat. Sehingga dibuatlah dapur Tilamupeh. Namun ketika Tilamupeh itu dengan geger sapi disebutlah Tilamsari. Namun ketika ada tingilnya disebutlah Jalak Tilamsari. Namun sejatinya ketiga pusaka tadi adalah sebagai bentuk dasar kekuatan dalam berumah tangga. Namun bedanya ketika Tilamsari ada unsur kebahagiaannya, dan ketika Jalaknya ada unsur semangatnya. Tapi tiga-tiganya bisa dianggap sebagai suatu keris pertama sebagai pembentuk dasar kekuatan berumah tangga. Seolah-olah Empu di zaman dahulu pun juga tahu bahwa kesuksesan orang di luar selalu didasari oleh dasar berkeluarga yang kuat. Makanya itu menjadi sesuatu yang diutamakan. Dan tidak salah ketika beredar semacam suatu pemahaman Tilamupeh disebut juga the mother of keris. Karena ketika menyangkut tentang masalah yang kita sebut dengan pamornya sama, barangkali filosofi pamornya saya akan barengkan saja. Masih ingat apa yang saya sampaikan merupakan referensi dari Bapak Bambang Hasrinotsmo yang saya anggap sebagai panutan saya. Namun tetap saya anggap tidak ada satupun orang yang sempurna di Tosanaji. Beliau mengatakan bahwa hampir 90% makna pamor yang ada itu diatur oleh sesuatu patokan, yang 10% tidak masuk dalam suatu patokan tersebut. Patokannya apa? Apakah pamor itu merupakan pamor yang bulat-bulat, yang selalu dikaitkan dengan unsur kerejekian, kesejahteraan, serta kemakmuran? Apakah pusaka itu garis-garis, selalu dikaitkan dari perlindungan dari luar agar tidak menyerang kita, butuh perlindungan yang atek seperti itu? Ataukah yang sudut-sudut? Apakah itu belarak sineret, ataukah ini yang ron genduru? Sudut lebih ditujukan untuk agar situannya tidak melakukan tindakan tercela. Akibat dari tidak melakukan tindakan tercela, orang itu akan keluar kewibawaannya. Jadi, kalau kita satukan, kalau misalnya ini suatu pesoko refleksi diri sekaligus memberikan sesuatu kewibawaan pada tuannya, pusoko ini sebagai sesuatu dasar pembentuk kekuatan dalam rumah tangga yang ditambahkan unsur kebahagiaan dan semangatnya, dan senantiasa memberikan semacam suatu kewibawaan. Nah, kewibawaan itu sesuatu yang dibutuhkan orang. Orang itu menjadi sungkan tanpa harus kita nakut-nakutin orang karena kita punya kewibawaan. Ada satu hal yang saya ingin tambahkan pada kesempatan hari ini, yaitu menyangkut tentang masalah situasi terkini yang saya ingin coba sampaikan. Ada satu hal yang penting untuk kita pahami. Karena saya berada di dunia pemasaran Tosanaji, ada sesuatu cerita lucu yang akhir-akhir ini mulai dihembuskan ke dunia perkeresan. Adanya orang-orang yang mencoba mendiskreditkan keris-keris pasar, yang katanya begini dan begitu. Bagi saya, dua keris yang barusan saya coba review itu adalah keris pasar. Namun harapan saya begini loh. Keris itu adalah merupakan suatu barang yang nyata. Bisa kita lihat, bisa kita raba. Jadi harusnya jelas. Namun kenapa kita kok lebih percaya dari apa yang kita dengar? Ada orang yang nyeletuk, tapi kita mendengarkan dari orang yang sangat ahli dalam
Tosanaji. Siapa ahli Tosanaji itu? Cek dulu. Dalam referensi ke belakang, pernah nggak dia terkait dengan menjual Tosanaji? Kalau sudah terkait, berarti itu adalah pedagang yang mencoba dengan suatu cara yang berbeda dengan saya untuk memasarkan Tosanaji. Kalau saya, semua Tosanaji saya anggap baik. Namun ada sekelompok orang harus mendiskreditkan barang yang lain demi barangnya dianggap baik. Namun kalau saya jadi Anda, ketemu orang seperti ini, rasanya hati saya nggak pas. Bagi saya, pegangan saya tetap. Setelah saya memahami sedikit, saya nggak mengatakan paham semua. Setelah saya memahami sedikit tentang Tosanaji, saya tetap yakin di dunia Tosanaji itu tidak ada yang ahli. Saya yakin tidak ada satupun orang yang ahli. Karena bagi saya ketika orang dianggap sebagai ahli Tosanaji, dia hanya berdasarkan bisa nangguh keris saja. Maaf, bagi saya seorang ahli Tosanaji itu harus ahli ilmu tangguh, ahli ilmu tajek, tidak hanya tajek secara eksoteri, tapi juga tajek secara isoteri. Sekaligus dia ahli tayuh. Makanya sekali lagi saya tidak pernah mengatakan diri saya sebagai seorang ahli Tosanaji. Saya cuma pemerhati saja. Kesempatan seperti sekarang saya just sharing saja. Saya tidak akan mampu mengedukasi karena saya bukan seorang ahli. Namun terlalu banyak orang yang ingin mengangkat dia sebagai seorang ahli. Ada semacam sesuatu pemahaman yang lain yang saya ingin sampaikan agar kita tahu kenapa kok saya yakin tidak ada satupun orang yang ahli di Tosanaji. Misalnya contohnya dapur aja. Kalau Anda mempertahankan literasi berdasarkan Serat Centini, di mana pada bab 1 dan bab 4 diatur tentang dapur-dapur Tosanaji, di situ dibabar ada 120 dapur Tosanaji. Kurang hebatnya apa Surat Centini itu? Serat Centini adalah yang menurut saya karya kesusastraan Jawa modern yang terlengkap. Kalau mungkin Anda pengen mengerti, kisahnya adalah ketika Sunan Giri dikalahkan oleh Pangeran Pekik dari Surabaya, membuat anak-anaknya terusir dari tempatnya. Pengembaraan ketiga putra-putrinya itu akhirnya dirangkum dalam sesuatu babat kesusastraan Jawa yang terbesar, yaitu Serat Centini. Namun Serat Centini itu, kalau kita tahu bahwa Pangeran Pekik itu adalah keponakan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, berarti paling tidak era-eranya pada era itu atau setelah itu sekitar Amangkurat I. Namun jangan lupa, Serat Centini itu dibukukan dengan rapi di era PB 5. Lebih dari itu, di era PB 9, di bukunya Bapak Lumintu, Anda akan nangkap jumlah dapurnya ada sekitar 250-an. Pertanyaan pertama, kalau Anda ngotot tentang literasi, saya hanya yakin Serat Centini sebagai semacam satu dasar pemahaman keris. Saya akan mengatakan, keris yang lebih dari 120 dapur itu pasti keris baru semua. Tapi bagi Anda yang meyakini PB 9 itu lebih komplit dan lain sebagainya akan mengatakan tidak bisa, dulunya itu ada yang belum dibukukan makanya dilengkapkan sekarang. Apa jadinya? Sama-sama berdasarkan suatu dasar, berdasarkan dasar yang sahih, berdasarkan literasi yang ada. Belum lagi Pangeran Hadiwijoyo Putra Dalem Sinuwun PB 10 membabar dapur ada sekitar 316. Itu dari PB 9 250 ke 316 itu
udah berbeda hampir sekitar 65. Apa bisa saya katakan kalau saya sangat yakin di PB9, saya akhirnya mengatakan bahwa 65 itu adalah dapur abal-abal dan lain sebagainya, baru dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dari problematika dapur saja itu sudah mengalami sesuatu pertumbuhan. Saya bahkan berani memperkirakan di era sekarang kalau dikumpulkan dapur kira-kira sekitar 500-an. Apalagi ditambah dengan saat itu keris serba disinengkerkan. Sehingga mata rantai informasi dari dulu hingga sekarang itu terputus di tengah jalan karena kesinengkeran itu. Kalau tidak percaya, tanyalah pada 10 ahli tosanaji. Keris sembuh gandring, keris brongot setan kober, itu tuh berdapur apa? Insya Allah Anda tanya ke 10 orang, jawabnya juga 10 jawaban yang berbeda. Artinya adalah apa? Dalam situasi seperti ini, akhirnya saya hanya menyarankan kepada Anda. Saran saya adalah, kalau berkeris, bagi saya keris itu barang personal. Keris itu tidak hanya sekedar dilihat dan diraba. Satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, sebaiknya keris itu dirasa. Jadi ketika Anda tanya kepada saya, keris apa yang cocok buat saya balikkan kepada Anda, silahkan cari lagi semua keris yang sreg di hati Anda. Jadi sebenarnya orang itu memilihkan keris untuk Anda itu tidak pas, tapi dia yang memilih sendiri berdasarkan pilihan rasa pribadi, karena ini barang personal. Kalau saya jadi Anda, saya bersaran misalnya ke web saya www.jscollectionkerisadi.com. Anda butuhkan tilamupih, coba di bagian searchingnya tulis tilamupih, kemudian klik. Mungkin akan keluar 60 biji tilamupih yang berbeda. Yang terbaik mana? Coba lihat satu-satu. Tak, 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 tak. Pastikan cari yang sreg dan yang klik di hati Anda. Kalau sesuatu yang sreg dan klik di hati Anda, menurut saya ada ikatan atau hubungan chemistry Anda dengan si keris itu. Karena bagi saya keris itu seperti kayak sebuah perjodohan kok. Karena keris sebuah perjodohan, kalau Anda mendapatkan suatu keris yang merupakan jodoh Anda, kalau yang namanya jodoh, Anda akan mendapatkan bantuan dari jodoh Anda. Kalau nggak jodoh Anda, ya ujungnya ya Anda nggak akan dapatkan suatu apa-apa kecuali hanya keris dari benda seninya saja. Kalau sampean hanya pengen melihat keris dari benda seni saja. Jadi kalau bicara tentang perjodohan itu menurut saya jodoh dalam segalanya. Anda melihat cocok, di hati sreg, tapi di dompet kok nggak pas. Jangan paksakan. Kalau Anda memaksakan, itu namanya ego Anda yang bekerja. Kalau Anda membeli keris dengan ego, pasti hasilnya nggak baik buat Anda. Kalau yang namanya perjodohannya, semuanya tuh harus satu level pada tarapan jodoh Anda. Ketika maharnya juga pas, sesuai dan lain sebagainya, cocok rasa, itulah. Terus bagaimana kalau ternyata jodoh saya tuh keris-keris yang hanya 3 jutaan, 4 jutaan aja? Tuhan lagi menguji ego Anda. Ya kalau ketika Anda diberikan kesempatan untuk naik kelas nantinya, Anda akan berada di kelas yang berbeda. Yang penting, keris itu justru tujuannya untuk menurunkan ego, jangan sampai membelinya dengan ego. Menurut saya tidak sarankan itu. Jadi saya cuma punya harapan. Sekali lagi, harapan. Kalau kita pengen insan keris itu guyub, rukun, selawase. Harapan saya, kalau ini ada Tuhan dikatakan sebagai zat yang maha agung, disembah melalui cara agama ABC. Agama A, yakinilah bahwa cara Anda di agama Anda itu yang paling benar.
tapi secara personal. Karena itu menunjukkan keimanan Anda. Namun ketika Anda tahu ada yang B, ada yang C, di ranah yang berbeda, bertoleransilah. Harusnya sama seperti Tosanaji. Orang menyukai Tosanaji itu dari sudut yang berbeda-beda. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut E, dan lain sebagainya. Kalau Anda yakin, yang Anda yakini itu adalah yang terbaik, yakinilah secara personal Anda. Namun dengan teman yang lain yang beda cara pemahamannya, bertoleransilah. Kenapa harus demikian? Mari kita lihat urusan seperti di agama. Ketika ada agama satu yang mengatakan dia yang terbaik, bahkan dia berani mengatakan secara langsung yang lain itu tidak baik, orang yang lain itu pasti nggak berkenan kan? Ujungnya tidak menjadi rukun satu di antaranya. Sama juga dengan Tosanaji. Apalagi melihat penjelasan dari saya tadi. Ketika kesinengkeran terjadi, jangan pernah mengatakan Anda seorang ahli. Jadi, dibutuhkan sesuatu toleransi yang sangat tinggi. Apalagi ini orangnya nggak terlalu banyak yang ngurusin keris. Jadi menurut saya, yakinilah apa yang baik menurut Anda, namun kepada yang berbeda, cara pemahamannya bertoleransilah. Pegang teguh falsafah. Berbeda itu indah, saudara. Saya aja ketika diskusi dengan seseorang, teman, tentang Tosanaji, ketika dia mengatakan, menurut saya begini Pak Joko, ya sudah, saya nggak mau lanjut. Dan saya hormati, karena sudah pada suatu titik menurut saya, oh saya tahu, dia juga tahu pemahamannya saya. Yang penting, kita sama-sama senang Tosanaji, titik. Untuk itu, selalu saya katakan, belajar Tosanaji tidak membuat diri kita jadi ahli, hanya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Tosanaji. Ketika rasa cinta itu kewedar, menjadi memiliki, diharapkan perjalanan tingkah laku kita dirubah oleh falsafah adiluhung yang terkandung dalam Tosanaji. Selalu nggak bosan saya ngomong, semakin lama berkeris, ego kita semakin turun. Kalau semakin naik, Anda salah belajar Tosanaji. Jadi, demikianlah pembabaran yang bisa saya sampaikan pada tayangan 109 ini. Yang cocok silahkan dipakai, yang nggak cocok ya di skip saja, gampang saja. Selalu jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kehidupan sangat singkat. Pastikan kita hidup ini benar-benar hidup, jangan setengah hidup kemudian kita sudah mati. Menyesal kita nanti. Pastikan salah satu dharma yang kita lakukan karena kita terlahir di bumi Nusantara, sempat mengangkat langit di mana bumi kita dilahirkan. Saya tidak tahu langit bagian mana yang Anda angkat. Yang bisa saya lakukan adalah mengangkat dari langit budayanya subbagian Tosanaji saja. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun.